Anda sudah tahu tentang misteri keberadaan sebuah tempat yang makmur dan sejahtera, serta dengan peradaban yang maju, di mana keberadaan tempat tersebut masih menjadi perdebatan karena ada yang mengatakan bahwa tempat itu merupakan sebuah fakta sejarah dan ada juga pihak yang mengatakan bahwa hal tersebut hanyalah mitos. Ya, tempat yang dimaksud adalah Atlantis. Selamat datang di UC Channel. Kali ini pembahasan kita mengacu pada teka-teki keberadaan Atlantis dan peristiwa banjir bandang yang merubah peradaban manusia, yang menjadi pembahasan dalam bagian 9 buku sejarah dunia yang disembunyikan. Menurut Jonathan, bagi orang-orang yang baru berkenalan dengan mitos Atlantis, sumber yang populer bagi mereka adalah tulisan filsuf Yunani, yaitu Plato. Tulisan Plato yang mengatakan bahwa pendeta-pendeta Mesir berkata kepada Solon tentang sebuah pulau besar di Atlantik yang telah hancur kira-kira pada tahun 9600 sebelum Masehi. Dalam buku ini dikatakan bahwa peradaban di Atlantis telah ditemukan oleh dewa Poseidon yang tinggal bersama pasangannya, yaitu Kleito. Atlantis yang merupakan pulau besar dikatakan sebagai pulau utama, di mana di sekitar Atlantis terdapat beberapa pulau yang lebih kecil dan masih berada di bawah penguasaan Atlantis. Atlantis sendiri didominasi dengan daratan yang indah dan subur dengan sebuah bukit yang besar. Selain itu, pada pulau ini terdapat dua sungai besar yang mengalir, di mana satu sungai memiliki air yang panas dan satunya lagi memiliki air yang dingin. Masyarakat Atlantis yang tinggal di sana makan dari makanan yang tumbuh subur di atas pulau tersebut. Tidak hanya itu, Atlantis yang didiami oleh peradaban yang indah dan berkembang memiliki binatang-binatang hidup liar dan jinak, tambang-tambang logam, kuil, istana, gimnasium, tempat pemandian umum, gedung pemerintahan, pelabuhan, dan jembatan. Banyak dinding bangunan di pulau tersebut dilapisi logam seperti kuningan, timah, dan logam merah yang disebut orichalcum. Atlantis beserta pulau-pulau yang berada di sekitarnya diperintah oleh 10 raja dengan kerajaan masing-masing. Namun, 9 dari 10 kerajaan tersebut tunduk pada satu kerajaan yang menjadi kerajaan utama. Kehidupan di Atlantis pada umumnya begitu baik dan indah. Akan tetapi, kehidupan yang baik dan indah tersebut tidak lantas membuat orang-orang di sana hidup nyaman dan tentram. Justru karena kehidupan yang begitu baik membuat orang-orang yang tinggal di sana menjadi resah, merosot, dan rusak. Mereka mencari kesenangan baru dan kekuasaan. Akibat dari moral orang-orang Atlantis yang merosot dan rusak, maka Zeus memutuskan untuk menghukum mereka. Pulau Atlantis dibanjiri, hingga yang tersisa hanya pulau-pulau kecil yang berada di sekitarnya. Tidak hanya itu, setelah banjir besar melanda tempat itu, terjadi pula gempa dahsyat yang menyebabkan semua orang yang ada menjadi tenggelam tak tersisa. Catatan Plato tentang Atlantis tersebut tidak sepenuhnya dapat diterima oleh orang-orang setelahnya. Bahkan Aristoteles yang merupakan muridnya sendiri meragukan kebenaran dari tulisan gurunya tersebut. Aristoteles mengatakan bahwa hanya Plato yang membuat Atlantis muncul ke permukaan laut lalu menenggelamkannya kembali. Maksud dari perkataan Aristoteles tersebut adalah Plato hanya mengarang-arang semuanya. Akan tetapi, Jonathan mengemukakan sebuah penelitian yang menunjukkan beberapa literatur klasik yang ditulis dengan rujukan Atlantis. Beberapa catatan tersebut seperti karya-karya Proclus, Diosdorus, Pliny, Strabo, Plutarch, dan Posidonius. Dalam karya beberapa tokoh tersebut, terdapat bagian-bagian yang tidak dibahas oleh Plato. Selain itu, tulisan tokoh-tokoh tersebut diklaim bersumber dari catatan lebih kuno. Dengan demikian, terdapat asumsi bahwa tulisan para tokoh tersebut bukanlah sebuah karangan sebagaimana pendapat Aristoteles mengenai tulisan gurunya itu. Atlantis yang dikatakan hilang akibat banjir besar diklaim sejalan dengan beberapa kejadian banjir besar atau yang lebih akrab disebut dengan banjir bandang yang dipercaya pernah menimpa umat manusia. Peristiwa banjir bandang yang pernah menimpa umat manusia tercatat pada mitos Yunani. Selain itu,
Jonathan yang menggunakan referensi Alkitab mengatakan bahwa peristiwa banjir bandang juga tercatat dalam tradisi Alkitab, di mana dalam hal ini kita semua sudah tahu tentang kisah Nuh yang diperintahkan untuk membuat sebuah bahtera besar karena akan terjadi banjir besar yang akan menghilangkan kehidupan di muka bumi. Kisah ini seperti kisah Nuh yang dipercaya oleh umat Islam. Tak hanya itu, budaya kuno yang dikatakan dekat dengan kisah Atlantis adalah kisah bangsa Aztec. Dalam hal ini dikatakan bahwa bangsa Aztec berasal dari Aztlan yang merupakan daratan di tengah air. Menurut tradisi yang dikumpulkan oleh penjajah Spanyol kala itu, dikatakan bahwa umat manusia hampir terhapus oleh sebuah banjir besar dan akan musnah jika tidak ada seorang pendeta dan istrinya yang membuat sebuah kapal dari batang kayu yang dilubangi. Hasil penelitian modern menyimpulkan dari bukti astronomi yang rumit bahwa banjir tersebut terjadi kira-kira pada 11.600 sebelum Masehi. Ini jauh lebih tua dari pendapat Plato. Akan tetapi ada suatu titik temu di mana peristiwa banjir bandang tersebut terjadi pada akhir zaman es. Geologi modern menyebutkan bahwa ketika lapisan es mencair, serangkaian banjir melanda bumi bagian utara. Para arkeolog bawah air telah menemukan sisa-sisa peradaban yang tertutup oleh banjir bandang pada banyak tempat di dunia sebagai akibat dari melelehnya es pada akhir zaman es. Lebih jauh tentang Atlantis, beberapa tradisi yang tidak disebutkan oleh Jonathan mengatakan bahwa masyarakat Tibet adalah keturunan langsung dari orang-orang Atlantis. Hal ini diungkapkan karena adanya penemuan Shambhala, yakni sebuah benteng spiritual di pegunungan daerah Tibet. Akan tetapi, Shambhala ini sendiri hanya bisa dicapai melalui terowongan bawah tanah. Ada juga yang mengatakan terowongan tersebut berada di dimensi lain. Kaitan antara Atlantis dan Tibet didukung oleh beberapa teolog dunia. Salah satunya adalah Immanuel Swedenborg, seorang teolog dan diplomat asal Swedia, serta dikatakan juga sebagai pemimpin esoteris Freemason yang menulis tentang dunia yang hilang harus dicari di antara saga-saga Tibet dan Tartari. Itulah pembahasan singkat tentang keberadaan Atlantis dan peristiwa banjir bandang sebagaimana yang ditulis dalam bagian 9 buku sejarah dunia yang disembunyikan. Pembahasan dalam video ini hanyalah sebuah ringkasan. Jika Anda membaca bukunya langsung, Anda akan menemukan pembahasan tentang kisah Nuh secara lebih detail, kisah tentang Rama dan Sinta, serta asal-usul yoga. Nantikan video kami selanjutnya, dan salam universal.